Bisa dijelaskan secara rinci pembagian tugas ketika Bapak mendapatkan instruksi untuk menuju ke sumur maut lubang buaya, Pak Fen? Ya, pada waktu itu, kenapa kita bisa mengangkat jenazah itu? Karena dari pertama masyarakat yang mengangkat, mengeluarkan pelaras, daun-daun itu dibersihkan oleh masyarakat. Cuma setelah ketemu jenazah, karena jenazahnya itu bau sekali, terpaksa satu-satunya jalan untuk mengangkat para jenderal itu di lubang sumur itu harus pakai alat selam. Karena kalau kita menggunakan alat selam, kan bernapasnya pakai mulut. Jadi hidung ditutup, jadi nggak ada rasa bau sama sekali. Itulah keberhasilan pasukan kita IPAM untuk melakukan itu karena menggunakan alat selam. Kemudian selain alat selam, Pak, menggunakan apa lagi, Pak, peralatannya waktu itu? Tidak ada, cuma itu. Satu-satunya itu. Sedangkan mengeluarkan mengeluarkan jenazah itu, tali untuk turun, tali untuk mengangkat jenazah itu sudah siap sebelumnya. Sudah siap, kami dari Surabaya itu sudah siap. sehingga itu ditarik banyak-banyak orang, sehingga tidak tahu yang keberapa antara Jenderal Suparman sama Pak Utoyo sampai di atas itu putus. Ya, saking rantas ya, karena kan alasnya itu pakai kayu. Jadi mungkin ditarik. Kalau itu terus karena Karena itu rantas, ya itu kalau ingat saya Pak Utoyo, Jenderal Utoyo sama Pak Parman itu yang tapi di atas putus. Jadi ada bagian yang mengulurkan tali ke dalam, kemudian mengikat ke jasad para korban yang ada di sumur ya, Pak ya? Jadi masuk, diulurkan, setelah mengikat, ditarik. Setelah kita naik, rame-rame dari atas juga ditarik. Putusnya ada di balok ini aja. Balok yang melintang itu aja. Jadi yang tarik, habis naik ke atas, baru jenazah ditarik. Jadi bergantian gitu. Sebenarnya yang terakhir sudah tidak ada lagi yang mengangkat. Saya sudah pakai aqualung, tapi datanglah Kapten Widanto. Itu ngomong, "Fen, kenang-kenangan saya, wis aku aja lebu." Itu Dia yang memutuskan untuk masuk ke Pak ya? Iya. Karena dia sudah mau meninggalkan pasukan ini. Pasukan IPAM itu yang dia sedang bertugas di Tanjung Pinang, kalau tidak salah. Dari keterangan teman-teman Bapak di lapangan, Pak, di lubang buaya ini, apa yang mereka alami? Ada kesulitan kan ketika berada di dalam? Menurut cerita mereka, ya yang masuk itu nggak bisa kelihatan karena gelap. Padahal sudah pakai bantuan entah Pas lampu dari atas juga ada, tapi tidak kelihatan. Tetap tidak kelihatan. 12 meter dalamnya, jadi tidak kelihatan. Jadi mereka masuk. Dipasang lampu untuk, tapi tetap tidak kelihatan ya di dalam. Jadi mereka itu yang saya katakan Sambil tadi, meraba ya, Pak? ya hanya meraba saja yang kena. Kadang-kadang kena kaki, kadang-kadang tangan, Ya, tapi terus- dokter tidak boleh leher. Kalau bisa tapi kan tidak kelihatan. Jadi Ya, bagian tubuh mana dulu, Pak, yang diangkat, Pak? Kecuali leher kan, Pak ya? ya, kecuali secara kebetulan kan kepalanya di bawah semua, jadi enggak. Cuma mungkin banyak beset-besetnya itu karena keinjak kan. Karena prosesnya setelah 4 hari itu, proses pembusukan itu kelihatan sudah, cuma tulangnya ini masih kuat. Tapi Cuma ini sudah keluar dagingnya ini air. sudah, Ya. kalau copot, Kulitnya itu sudah kerontok semua. itu yang Kondisi wajah masih bisa dikenali, Pak? Bisa. Bisa. dikenal. Yang mana Jenderal Yani, kemudian Toyo, Parman. Ya itu yang kenal dari Angkatan Darat. Kalau kita tidak kenal sama sekali. Prosesnya berapa lama, Pak, itu, Pak? 2 jam ya. 2 jam setengah lah, kurang lebih gitu. Secara keseluruhan? Pak? Iya. Kita jam setengah 4 itu sudah pulang ke sana, ke jalan perapatan formal. Sudah Jadi- pulang sampai sana. Jadi setelah Kemudian- diangkat sudah disediakan peti, ya, langsung dimasukkan ke peti. Gitu. Itu semua disaksikan personel dan juga Pak Soeharto ada juga di Ada, lokasi, Pak ya. ya? Prosedur setengah jam itu, Pak ya? Jadi rombongan jenazah lebih dulu, kemudian Pak Harto, yang terakhir kami kita ini Terakhir Ya. kita dipanggil Pak Harto, difoto bersama. terus Pak Harto menyampaikan salam saya kepada Komandan Panglima Jenderal Harto. Itu yang terakhir. Ucapkan terima kasih.
Baik, Pak Venkado dan juga Pak Sugeng mungkin ada yang bisa diingat sampai dengan sekarang yang merupakan pelaku sejarah pemirsa pada tahun 1965 mengangkat langsung ada 6 jenderal dan 1 perwira ya Pak ya, di sumur maut Lubang Buaya ini. Bagi generasi kami saat ini Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan? Saya berpikir secara bangsa Indonesia yang sudah merdeka ini, saya pikir sejarah itu harus perlu disampaikan. Karena pada tahun 65 Oktober itu ada kejadian tragedi yang sangat kejam yang membantai Palestina. Saya kira bagi generasi yang mendatang terus harus tahu peristiwa ini, karena ini adalah sejarah yang kecil saya kira. Sebagai seorang prajurit saja, ya kalau mati perang, sedangkan mereka itu tidak melawan, itu kan sesuatu yang istilah kita kalau di tentara itu pembunuh darah dingin, ya, gitu. Ya. Dari Pak Sugeng, Menurut kami ya katanya sangat kejam. Perbuatan ini adalah sangat kejam. Perang dunia saja tidak ada jenderal yang mati sampai 6 orang ini, tidak ada. Jadi untuk generasi muda yang sekarang hati-hatilah, hati-hati. Jangan sampai terjadi lagi.